Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Leonita. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 7 yang beranggotakan Seruni Wijastuti, Aninda Dwi Safira, Muhammad Afifuddin, dan Winasti. Kami dari mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini kami akan menjelaskan tentang penistaan agama dalam mata kuliah Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang secara umum penistaan agama. Sebelumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Menurut Plutoni, penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci, yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama, atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan kepada agama-agama yang mapan. Unsur penistaan agama telah dijelaskan di dalam pasal 156A KUHP, yaitu barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menurut pasal tersebut, seseorang dikatakan menistakan agama apabila orang tersebut mengeluarkan perasaan, baik secara tulisan maupun lisan, atau perbuatan yang bertujuan untuk menghina atau merendahkan suatu agama yang dianut di Indonesia. Menurut Sergio Ticoalu, setidaknya ada 3 penyebab penistaan agama di Indonesia. Yang pertama yaitu kegagalan pembinaan agama. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, munculnya pembela aliran sesat. Lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia menjadi salah satu penyebab mengapa penistaan agama terus terjadi di Indonesia. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penistaan agama, namun masih saja terus terjadi kasus penistaan agama dan aliran sesat yang bermunculan. Penistaan agama dibagi menjadi 2 jenis, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal adalah contoh penistaan agama dengan kata-kata atau ucapan, seperti olok-olokan, sindiran, tuduhan, tudingan, ejakan, hingga candaan yang bukan pada tempatnya. Sedangkan non-verbal yaitu menghina agama tidak menggunakan ucapan atau kata-kata, melainkan dengan tindakan, perilaku, atau pandangan. Penistaan agama dalam jenis ini memiliki cakupan yang luas. Ia bisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan bahasa tubuh, atau tindakan yang mengotori ajaran agama masing-masing. Kerukunan hidup beragama adalah sebagai dasar hubungan antar berbagai kelompok umat beragama yang damai, harmonis, saling menghormati, tidak bertengkar, dan semua permasalahan diselesaikan secara baik-baik serta bersifat toleransi terhadap pemeluk agama lain. Dengan demikian, di perbedaan-perbedaan yang ada bukanlah sesuatu yang dimaksud untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap keberagaman agama, suku, ras, dan budaya sekalipun, melainkan untuk saling mengenal atau menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, dan persamaan. Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok pada saat kampanye Pilkada Gubernur Jakarta pada 2016 telah menimbulkan gejolak amarah di masyarakat. Dalam pidatonya di Kepulauan Seribu mengatakan bahwa isi Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai pembodohan. Hal ini menjadi amarah keras di kalangan umat Islam yang merasa agama kepercayaan mereka dilecehkan. Penistaan agama yang dilakukan Ahok ditempuh dengan jalur hukum. Ahok telah meminta maaf, namun kasus penistaan tersebut terus berkembang. Dalam sidang terakhir, hakim memvonis Ahok terbukti melanggar pasal 156 KUHP dengan pidana 2 tahun penjara. Kasus penistaan agama oleh mantan gubernur Jakarta atau biasa lebih sering dikenal sebagai Ahok meninggalkan pro kontra. Indonesia tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat pemusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama, serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut Indonesia. Ahok mengatakan bahwa isi surat tersebut sebagai pembodohan. Hal ini menjadi amarah di kalangan umat Islam yang merasa agama kepercayaan mereka dilecehkan. Pada akhirnya, aku sendiri meminta maaf kepada umat Islam dan 2 organisasi Islam di Indonesia. Akan tetapi, MUI menghimbau pemerintah agar tetap menjalankan prosedur hukum terhadap Ahok untuk menjamin rasa keadilan di masyarakat.
Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok sebagai elit politik mendapat perhatian dari masyarakat, karena peran dari masyarakat biasa tetaplah penting. Menurut Pareto, dengan keberadaan kelompok non-elit ini, maka keberadaan dari kelompok elit dapat tetap terjaga. Bahwa eksistensi elit akan muncul apabila ada massa yang berperan sebagai pendukungnya, karena tanpa kehadiran massa, keberadaan elit tidak mempunyai makna sama sekali. Kekecewaan masyarakat pendukung dan non-pendukung Ahok dengan demo 212 yang dilaksanakan oleh kelompok non-elit. Sebagai non-elit yang hidup di negara demokrasi, masyarakat memiliki hak menyuarakan pendapat mereka dengan cara melakukan demokrasi untuk menyuarakan aspirasi mereka. Hal ini untuk mengontrol elit politik yang menjabat atau sebelum menjabat agar tetap dalam pengawasan masyarakat. Tantangan yang terjadi di masyarakat menimbulkan gejolak untuk menuntut agar Ahok tidak melanjutkan Pilkada Jakarta 2017. Jalur yang ditempuh tidak bisa hanya menggunakan ribuan massa yang turun ke jalan, namun jalur hukum karena Indonesia sebagai negara hukum. Politik hukum nasional telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penyelesaian rekonsiliasi kasus Ahok telah selesai ketika Ahok dipenjara dan dengan kekalahan sah dalam Pilkada Jakarta. Penistaan agama atau penodaan agama jelas sangat bertentangan dengan beberapa sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dari sila pertama ini sangat jelas diartikan setiap warga negara memiliki agama sesuai keyakinannya masing-masing. Dan dari sila ketiga sangat jelas maksudnya arti penting dari adanya persatuan atau tidak adanya perpecahan dalam suatu bangsa. Maksud lebih jelas mengapa penistaan agama bertentangan dari sila pertama dalam Pancasila adalah sebagai contoh. Seseorang yang menghina atau mencela agama lain dan memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain dengan maksud jelas memaksa orang lain memeluk agamanya atau memaksa seseorang untuk berpindah dari agama satu ke agama yang lain. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan sila pertama karena setiap warga negara menganut agama sesuai keyakinannya masing-masing. Negara telah memberikan jaminan kebebasan kepada warga negara untuk memeluk salah satu agama atau kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Penistaan agama dikatakan bertentangan dengan sila ketiga karena dapat memecah belah persatuan dalam suatu bangsa. Tentunya, jika ada seseorang yang menghina agama lainnya akan mengakibatkan perpecahan dan konflik. Konflik itu bisa terjadi dari individu ke individu, individu ke kelompok, ataupun kelompok ke kelompok. Hal ini dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga negara Indonesia gagal mencapai perdamaian. Seseorang yang melakukan penodaan agama adalah seseorang yang tidak berjiwa Pancasila. Dalam kasus-kasus penistaan agama yang telah terjadi di Indonesia, seharusnya pemerintah kembali menegakkan kepada Pancasila dan konstitusi. Karena sampai saat ini masih adanya warga negara tersakiti oleh pelaku penistaan agama. Dengan ditegakkannya Pancasila dan konstitusi, tentu warga negara tidak lagi melakukan hal yang serupa terkait melanggar sila-sila dalam Pancasila. Adanya Pancasila merupakan dasar konstitusional melindungi agama dan umat beragama. Undang-undang negara semuanya berdasarkan dengan Pancasila, tidak terkecuali undang-undang yang mengatur hubungan antara agama, penistaan agama, dan lain-lain. Kesimpulannya, penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok telah mengecewakan beberapa pihak, terutama masyarakat umat muslim. Sebagai negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dalam bentuk demonstrasi, di mana jaminan HAM itu juga tercantum dengan tegas dalam undang-undang. Negara demokrasi konstitusional dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi. Demokrasi adalah cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM. Sebagai negara hukum, Indonesia menggunakan jalur hukum untuk kasus penistaan agama oleh elit politik sebagai era rekonsiliasi terbaik. Kekecewaan yang dialami masyarakat tidak benar-benar terselesaikan. Pemerintah menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pidana penodaan agama Islam berdasarkan putusan nomor
1537/PID titik B _2016 JKT UTR yang menyatakan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama. Karena terdakwa telah menganggap surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan. Dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan terdakwa telah merendahkan dan menghina surat Al-Maidah ayat 51. Ahok dinyatakan oleh majelis hakim terbukti melanggar pasal 156A KUHP pidana, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Rekonsiliasi yang terjadi tidak benar-benar menyelesaikan konflik, terlebih konflik batin yang terjadi di masyarakat. Namun dengan adanya putusan pidana untuk Ahok dan kekalahan Ahok dalam pilkada mampu meredam emosi masyarakat, terutama masyarakat Islam di Indonesia.